teman-teman Nusantara Center yang berbahagia. Salam Nusantara. Saya mengusulkan mendiskusikan pendidikan berbasis konstitusi itu karena 5 hal. Pertama, klaster pendidikan telah dikeluarkan dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu, teman-teman di DPR, teman-teman partai politik yang dibiayai oleh oligarki berharap agar klaster pendidikan itu menjadi bagian integral dari sistem kapitalisme yang berkembang karena politik kita adalah politik liberal. Tapi atas perjuangan para penggiat pendidikan, klaster pendidikan itu bisa dikeluarkan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi tugas kita sekarang adalah menciptakan satu undang-undang sistem kebudayaan dan pendidikan secara Omnibus Law juga, karena beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan itu ada sekitar 15 dan harus diintegrasikan agar undang-undang itu nanti lebih komprehensif, binding dengan Pancasila dan konstitusi. Alasan yang kedua adalah sebagaimana disampaikan oleh Habib Aziz, undang-undang sistem pendidikan nasional lama atau yang sekarang masih berjalan adalah undang-undang yang memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya, di mana salah satu kekurangannya adalah terlalu banyak menekankan kurikulum pada hafalan. Jadi kalau kita secara perlahan melihat kurikulum sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1 dan S2, wacana dan praktik hafalan itu luar biasa. Hampir 75% seluruh mata kuliahnya itu basis-basisnya adalah menghafal. Padahal para ilmuwan sudah menyepakati bahwa imajinasi di dalam sistem pendidikan dan sosial kita jauh lebih kuat mestinya kalau ingin memiliki produk pendidikan yang bisa tampil untuk menyelesaikan problema bangsa ini. Yang ketiga alasannya adalah betapa gagasan keindonesiaan atau nasionalisme, yang kedua gagasan matematika atau cara menghitung model tercanggih, di mana mereka kemudian menguasai bukan hanya numerik tapi juga imajinasi-imajinasi atas angka yang lain, itu tidak maksimal. Dan yang ketiga, setelah nasionalisme atau keindonesiaan, matematika atau numerika, ternyata soal-soal nalar atau intelektual tidak memiliki bobot yang cukup luas dan dalam kurikulum kita. Kita menyebutnya selama ini gagasan Trimatra sebagai inti dasar kurikulum sekolah kita, itu relatif tidak hadir dalam kehidupan kependidikan kita. Alasan yang keempat adalah refleksi dan proyeksi dari sekolah-sekolah formal, informal, dan non-formal yang kita miliki adalah satu refleksi di mana produk-produk pendidikan kita itu, seperti yang disampaikan oleh Cak Aziz, tidak mampu bersaing dengan produk-produk
dari sekolah di luar negeri. Lucunya ketika tidak mampu bersaing, mereka yang pintar dan mampu bersaing memilih secara diaspora negara-negara maju untuk mengembangkan imajinasi dan bakat mereka setelah sekolah. Jadi ada hal-hal yang diakronis dalam produktivitas sekolah-sekolah kita. Nah, yang kelima, karena itu alasan kita mendiskusikan ini adalah kita ingin sekolahan kita itu menjadi basis-basis produsen elit ekonomi politik sosial budaya di Indonesia yang bertanggung jawab untuk memastikan terrealisasinya janji proklamasi, nilai-nilai Pancasila, mentalitas konstitusi, sehingga Indonesia menjadi raya. Betapa malunya kita semua sebagai bangsa jika seluruh arsitektur ekonomi politik kita itu diisi oleh hasil-hasil pendidikan kita yang kemudian ternyata menjauhkan dari cita-cita Republik Indonesia. Misalnya begini, di dalam sekolah-sekolah kita itu diajarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tiba-tiba sekarang produk pendidikan kita mengatakan untuk menjadi menteri terbaik di dunia adalah menteri keuangan yang memproduksi utang. Itu artinya tangannya di bawah, mulutnya di bawah, otaknya di bawah, mentalnya di bawah, jiwa raganya di bawah. Ia bukan hanya menjadi produk pengutang, tapi pengemis yang luar biasa rendah. Jadi antara kurikulum, ajaran, ontologi, epistemologi, aksiologi pendidikan kita dengan produk terbaiknya itu terbalik, dan itu bahaya sekali. Contoh yang kedua, mestinya karena kita memproduksi sekolahan dan kita tahu bahwa orang-orang hebat itu berasal dari pusat-pusat pendidikan, maka elit kita mestinya adalah mereka yang berprestasi di sekolahan. Jadi buat apa kita punya presiden yang prestasi sekolahnya tidak ada? Buat apa kita punya anggota DPR, pimpinan legislatif yang sekolahnya nggak jelas? Bagaimana mungkin kita bangga punya pimpinan di yudikatif, tangsi-tangsi tentara, atau apapun yang disebut dengan kabinet, jika mereka itu sekolahnya tidak punya prestasi? Kan lebih baik tidak punya sekolahan. Karena di dalam sekolah-sekolah itu unsur-unsur prestasi, unsur-unsur dorongan untuk menjadi yang terbaik selalu kita dengungkan, selalu kita dorong, selalu kita kampanyekan. Kenapa tiba-tiba begitu menjadi pejabat publik kita rela dipimpin oleh mereka yang tidak punya prestasi kita sekolah? Pak Jokowi itu nggak punya prestasi kita ke sekolah. Ketua DPR kita itu nggak punya prestasi kita ketika sekolah. Ketua MK kita juga prestasinya biasa-biasa saja. Ketua majelis-majelis dan lembaga-lembaga tinggi negara juga tidak terlihat prestasinya ketika sekolah. Berarti kan tidak ada fungsinya dorongan, praktek, kurikulum, dan tradisi untuk
menjadi yang terbaik di sekolahan atau menjadi tradisi dalam struktur ekonomi politik kita. Jadi kita mengkampanyekan, marilah jadi mahasiswa yang terbaik, marilah jadi siswa yang terhebat, marilah jadi murid yang luar biasa. Tiba-tiba ketika kita memilih pemimpin, pilihlah yang belusukan, walaupun IP-nya 2,0. Pilihlah panglima yang tidak putra terbaik. Pilihlah menteri yang kita tidak tahu waktu sekolah itu apa yang ia pelajari. Maka akhirnya wilayah publik kita ini menjadi tidak nyantol terhadap seluruh cita-cita besar Republik ini. Padahal saat sekolah mereka didorong untuk mengetahui kehebatan para pendiri Republik. Nah, ini kan karena kita selama ini abai menyambungkan antara satu meja statis yang disebut dengan Pancasila untuk terimplementasi di dalam pendidikan. Itu juga karena kita gagal merefleksikan dan memproyeksikan konstitusi sebagai tafsir dari Pancasila menjadi guidance kita di dalam mencetak para scholar, para pendidik, agar ketika masuk ke wilayah publik yang lebih besar, mereka tidak gagap seperti elit hari ini. Jadi elit hari ini itu adalah elit yang tidak menyadari bahwa ada tugas besar di luar tugas sebagai presiden, tugas sebagai menteri, tugas sebagai panglima. Masuk panglima kerjanya nyopotin baliho, masuk panglima TNI kerjanya hanya pidato. Itu artinya wilayah publik kita ini kotor sekali karena mereka tidak merefleksikan dan tidak memproyeksikan satu pendidikan yang kurikulum dasarnya itu trimatra, kebangsaan atau keindonesiaan, nalar atau intelektual, dan matematika. Jadi mereka tidak bisa menghitung apa untung ruginya karena memang tidak pernah mempelajari secara baik itu matematika. Dikiranya dengan menurunkan baliho lebih untung daripada menghantam mereka yang menjadi separatis. Itu kan matematikanya nggak jalan. Bagaimana mungkin seorang menteri keuangan kerjanya utang? Itu kan karena otaknya tidak ada isi matematik. Kalau isinya matematik, maka dia pasti itu menjadi negara pendonor. Karena dengan menjadi negara pendonor, dia mendapatkan bunga dari negara lain untuk menghidupi bangsa Indonesia. Nah ini kebalik, itu karena matematiknya nggak jalan. Saya curiga Mbak Sri Mulyani dan teman-teman itu nggak belajar matematik ketika sekolah. Ekonom kita juga begitu. Nah dari situ maka saya ingin terus mengajak teman-teman bertempur di wilayah legislasi karena ada kesempatan. Saya sudah mengumpulkan, memprint ulang seluruh undang-undang yang berhubungan dengan undang-undang pendidikan, lalu kita edit kembali, kita sinkronkan kembali dengan dasar-dasar statis, dasar-dasar dinamis, dan kita hegemonikan ke seluruh sendi-sendi bangsa dan negara ini agar Indonesia menjadi raya. Dan dalam Indonesia Raya itu jelas kontekstualisasi dari trimatra itu adalah punya mental Pancasila. Dimanapun dia berada, dia bertuhan. Dan dalam konteks bertuhan, dia melindungi, dia menyejahterakan, dia mencerdaskan, dia menertibkan. Artinya kalau dia beragama dan dia bertuhan, tidak ada dalam kehidupannya merusak agama orang lain, apalagi membunuh atas nama agama. Demikian pula ketika dia punya mentalitas berkemanusiaan, berkemanusiaannya melindungi,
menyejahterakan, mencerdaskan, dan menertibkan. Begitu pula ketika dia berpersatuan. Dalam konteks mentalitas berpersatuan itu dia pasti harus melindungi, mencerdaskan, mengkayakan atau menyejahterakan, dan menertibkan. Begitu pula ketika dia menjadi pemimpin publik, karena bergotong royong, tapi bergotong royong yang memajukan, mencerdaskan, melindungi, dan mensejahterakan. Begitu pula ketika dia mentalitasnya mentalitas berkeadilan, berkeadilan yang melindungi, berkeadilan yang mencerdaskan, berkeadilan yang menyejahterakan, dan berkeadilan yang menertibkan. Jadi sebenarnya kalau kurikulum kita itu adalah kurikulum yang basis nasionalisme dan keindonesiaannya itu kuat, karena dia menerjemahkan dasar-dasar statis dan dasar-dasar dinamis, maka produk pendidikan kita, baik yang formal, non formal maupun informal, ketika ia tampil di wilayah publik, prakteknya menjadi jelas, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Tapi kalau modal itu tidak pernah disampaikan sebagai sebuah mata kuliah dasar umum di sekolah-sekolah kita, dan kemudian kita membebaskan diri untuk memilih siapa saja tampil di wilayah publik, maka yang terjadi adalah kemiskinan meningkat, ketimpangan meningkat, kebodohan merajalela, dan cita-cita kita untuk memiliki baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur makin jauh. Sebagai agensi Pancasila pasti kita malu. Karena itu maka tugas pendidikan berkonstitusi itu 3. Pertama, menjernihkan kembali kurikulum. Kedua, merefleksikan dan memproyeksikan prototipe pendidik dan seluruh agensi pendidikan untuk mengerti nasionalisme, matematika, intelektual atau nalar. Yang ketiga, memaksa pemerintah untuk memproyeksikan pendidikan dan hasil-hasilnya tampil di wilayah publik sambil menolak sampah-sampah pendidikan menjadi pemimpin publik kita. Yang paling utama soal kurikulum tentu saja, karena pasca reformasi tiba-tiba sumber-sumber pengetahuan kita itu jatuh dari kurikulum yang berbasis riset tiba-tiba menjadi berbasis Google. Jadi Google ini tiba-tiba menjawab seluruh persoalan kemanusiaan, even basisnya itu hoax. Nah, dalam kurikulum ini yang nanti kita akan usulkan dan desakkan kepada pemerintah agar basis-basis Trimatra itu menjadi kurikulum utama bagi sekolah-sekolah formal. Itu yang paling utama. Nah, 2 yang lain adalah melakukan satu advokasi terhadap agensi pendidikan supaya mereka menjadi pemain utama yang mengerti dan mempraktekkan Trimatra. Yang ketiga, baru mendesakkan kepada pemerintah supaya merealisasikan pesan konstitusi soal 20%. Artinya kalau presiden gagal merealisasikan itu, sebaiknya ia mengundurkan diri sebelum dimundurkan. Jadi undang-undang ini sebenarnya adalah undang-undang yang menegaskan sekali lagi pendidikan menjadi backbone negara Pancasila. Ya, pertama soal
APBN ya. Jadi yang tidak dipahami oleh banyak orang adalah elit ekonom kita itu hasil didikan dari kurikulum yang mengabsenkan nasionalisme, matematika, dan etika. Karena itu mereka tidak pernah berbicara soal surplus APBN, sumber-sumber keuangan yang memastikan Indonesia kaya raya juga mereka tidak pernah pikir. Yang ada dalam pikirannya sesuai dengan kurikulum yang mereka pelajari, hidup itu ya utang, bernegara itu ya utang. Menteri terbaik itu adalah menteri yang memproduksi utang terbesar dan bunga terbesar di dunia dan di akhirat. Itu saja. Jadi kita nggak bisa bicara APBN besar, sumber-sumbernya menjadi besar, alternatif APBN surplus, jika ekonominya itu diproduksi dari sekolahan yang kurikulumnya tidak bicara itu. Jadi kurikulum ini sebenarnya adalah ontologinya. Kan kita nggak mungkin meminta Presiden Jokowi itu mengerti soal sejarah seperti yang diminta oleh Pak Irawan, karena ontologi kurikulumnya itu nggak kesana. Nggak mungkin juga saya diminta untuk memiliki etik dan etika yang kuat dalam bernegara ketika etika dan etik bernegara itu tidak ada dalam kurikulum. Jadi kurikulum ini adalah ontologi, dasar-dasar yang harus dibenerin dulu. Nggak usah takut terhadap perubahan kurikulum, karena kurikulum yang lama yang sudah selama ini kita imani dan praktekkan itu hasilnya ya seperti ya elit hari ini. Nggak ngerti Indonesia mau kemana dan kaya untuk dirinya sendiri. Jadi harus ada perubahan radikal dalam konstitusi itu agar ontologi pendidikan itu kuat, menghasilkan produk-produk pendidikan yang kuat, nasionalismenya, matematikanya, etikanya, dan seterusnya. Jadi Trimatra itu sebenarnya bisa menjadi dasar statis yang nanti bisa kita tagih ketika orang yang sudah mempelajari Trimatra itu menjadi penguasa, menjadi pejabat publik. Kan sekarang nggak bisa karena yang mereka pelajari itu bukan itu. Kita minta Saudara Puan sebagai Ketua DPR supaya mengerti nasionalisme Indonesia, supaya mengerti matematika Indonesia, supaya mengerti etika Indonesia. Ya nggak bisa. Yang ia pelajari waktu sekolah itu guyon. Nggak bisa. Kita minta Panglima supaya mengerti soal cara mengatasi separatisme. Ya nggak ngerti dia. Waktu sekolah di Akabri itu yang dipelajari cuman bolos. Nggak bisa. Kita minta Kapolri supaya menangkap siapapun yang melanggar undang-undang pidana, undang-undang ini dan itu. Nggak bisa. Karena etik dan etika politik kenegaraan supaya tegas di dalam menegakkan hukum itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kurikulum kita itu harus dirubah secara radikal dan tidak perlu takut Saudara Wiwit itu akan membuat kalian pusing. Sebab cuma 3 yang harus kita tekankan. Nasionalisme, baik pra kemerdekaan maupun kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Lalu ada matematika atau nalar atau intuisi, baru etik dan etika. Yang lain itu hanya meja dinamis, tambahan saja. Jadi kalau ingin lembut ada mata kuliah pelajaran seni,
Kalau ingin dia saleh ritual dan saleh sosial, ada pelajaran agama. Kalau ingin dia tidak lenggak-lenggok tapi tegas, ada pelajaran baris berbaris, pramuka dan sebagainya. Tapi itu instrumental, sesuatu yang bukan core of the core gitu. Nah, kembali kepada persoalan APBN. Jadi kita harus memutus sumber-sumber kepemimpinan, sumber-sumber ekonom, sumber-sumber elit kita agar mereka itu tunduk dan patuh pada satu kurikulum yang radikal soal keindonesiaan. Baru mereka bisa bicara dan praktek APBN plus. Jadi selama kurikulumnya tidak dirubah, ekonominya seperti itu. Karena ekonomi yang dipelajari itu ekonomi rentenir. Utang sebagai bagian dari budaya, utang sebagai bagian dari agama, utang sebagai bagian dari tradisi dan citra. Jadi yang dipelajari ekonomi kita itu ekonomi seperti itu. Dan itu kan harus dirubah secara radikal. Di mana? Dalam kurikulum. Itu. Artinya kalau secara kurikulum dia sudah mengerti soal itu, anggaran jadi tidak terlalu penting. Anggaran-anggaran Sarpras itu seperti yang dipersoalkan oleh Wiwit, kalau perlu nggak ada. Sebab untuk mempelajari nasionalisme, etika dan logika itu bisa di bawah pohon, di tengah sawah, di atas gunung dan di tengah gurun. Tidak perlu di dalam ruangan, tidak perlu di dalam masjid, dalam gereja, dalam bangunan yang megah, stadion, tidak perlu. Nah itu kan Sarpras yang selama ini jadi ribet. Dari mana pikiran-pikiran Sarpras lebih penting dari persoalan-persoalan kejiwaan? Dari kurikulum yang menekankan ekonometrika, kurikulum pasar, kurikulum barat. Itu harus dirubah dulu. Itu loh. Nah, selama ini basis-basis kita sudah mengkhianati konstitusi. Sehingga genteng lebih penting dari akal. Sehingga gedung lebih penting dari etik. Makanya semua pejabat kita tidak punya etika. Nggak ada. Kalau ada, cek. Misalnya gini, presiden sebelum menjadi presiden harus berjanji kepada masyarakat. Maka secara etik, kalau dia gagal, dia harus minta maaf. Menteri sebelum disumpah menjadi pejabat menteri itu punya mimpi melakukan A, B, C, D. Ketika gagal, dia harus minta maaf. Tapi sampai hari ini kita tidak pernah menemukan pejabat publik yang minta maaf ketika gagal merealisasikan janji dan mimpinya. Kalau ia ditangkap KPK, dia cuma minta maaf karena korupsi, bukan minta maaf atas kegagalannya menegakkan dan merealisasikan janjinya. Itu karena etik dan etika di dalam berbangsa dan bernegara tidak diajarkan ketika sekolah, tidak menjadi kurikulum. Gitu loh Pak Bustan. Jadi ke sana sasaran perbaikan undang-undang Sisbudiknas kita itu. Makanya harus kebudayaan yang berpendidikan dan pendidikan yang berkebudayaan, karena etik itu adalah core of the course dari budaya. Itu yang nggak ada, makanya harus kebudayaan induknya gitu. Nah, juga soal 20% itu ya. Saya itu dalam posisi mengembalikan seluruh lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud. Jadi Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian A, B, C, D itu yang punya lembaga pendidikan harus dikelola oleh Kementerian Pendidikan.
Soal kurikulum tinggal disambungkan dengan kementerian-kementerian terkait. Sehingga 20% itu harus full di Kementerian Pendidikan. Ini kan ketika tidak menjadi milik Kementerian Pendidikan, itu ngeles rezim saja. Coba dihitung, Kementerian Pendidikan itu memang cuma 10%, tapi kan yang 10% berikutnya itu menyebar di banyak kementerian-kementerian lain. Makanya harus dikoordinasi menjadi bagian integral dari Kementerian Pendidikan. Nah, yang repot kementerian-kementerian yang lain ini tidak mau mengakui itu, tidak mau mengakui kegagalannya, lalu nggawe dhewe. Lah iki piye toh? Nah, saya di situ posisinya. Jadi madrasah, Lemhanas, sekolah-sekolah di polisi, TNI, termasuk pamong praja yang lain itu harus dikelola oleh Kemendikbud. Kalau saya begitu, dan kemudian 20% harus di situ. Jadi jelas untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan seorang menteri pendidikan di situ. Setahun dia berhasil, lanjutkan. Tidak berhasil, reshuffle. Gitu. Yang masalah sekarang ini 5 tahun nggak ada hasilnya, nggak ada reshuffle. Jadi soal 20 kalau saya begitu, punya mimpi seperti itu. Mengkoordinasi dan memastikan seluruh kelembagaan pendidikan itu menjadi satu payung yang besar di bawah Kemendikbud. Ya, terima kasih teman-teman. Yang jelas saya secara pribadi mengundang 15 kali pertemuan untuk mengedit dan mengkonfirmasi serta membinding itu ke Pancasila dan Konstitusi agar undang-undang versi kita itu menjadi undang-undang yang menerjemahkan revolusi pendidikan. Jadi di Indonesia itu bukan hanya revolusi mental pada zaman Pak Jokowi atau revolusi akhlak seperti yang disampaikan oleh Pak Rizik, tapi juga ada revolusi pendidikan. Imamnya Ayatullah Wiwit Kurniawan. Itu satu. Yang kedua, saya tetap meyakinkan teman-teman bahwa mengerjakan pendidikan yang berkebudayaan serta kebudayaan yang berpendidikan itu merupakan kerja ontologis dan suci. Tidak menang hari ini, tapi akan menang untuk 10-20 tahun ke depan. Karena itu kita harus menjadi pelari maraton, bukan sprinter. Sebab kalau sprinter, kita belum tentu memenangi lomba lari yang begitu panjang. Cepat tetapi pendek, itu sprinter. Sementara pendidikan itu panjang, melelahkan, dan membutuhkan stamina. Makanya di beberapa boarding school, terutama yang ada hubungannya dengan Gontor, kita menyebutnya dengan long life education. Edukasi, pendidikan, kebudayaan, etika, nasionalisme, dan nalar itu dari lahir sampai mati, dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun. Tapi yang jelas, karena ini adalah merupakan the battle of ground battle, pertarungan itu, maka harapan Wiwit bisa dikurangi kecemasannya kalau diantara kita terus-menerus menempatkan teman-teman sebagai bibit-bibit potensial dan menginfluence mereka untuk menyampaikan bahwa hidup di dunia itu memang perang antara hak dan yang batil, antara penjajah dan pahlawan. Tinggal kita mau di mana. Kalah itu bukan sesuatu yang mematahkan, menang juga bukan merupakan sesuatu yang membanggakan. Sebab tugas kita adalah memastikan kita dan generasi setelah kita itu memenangkan hari ini dan masa depan.
Dan lewat pendidikan itulah salah satu jalan yang bisa kita tempuh agar kekalahan tak datang berulang-ulang. Itu dari saya, terima kasih dan salam Nusantara. Indonesia butuh generasi tangguh, berdikari dan berpendirian teguh, serta tekad untuk Indonesia utuh. Bangun semua daerah yang tak tersentuh. Bangkitlah generasi muda perkasa, berani dan tegas dalam tutur kata, berkomitmen bangun Indonesia Raya demi kemakmuran rakyat Nusantara.